up, yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Daihatsu Terios. Penasaran kan? Seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian nongkrong di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Waduh, halo Makil, apa kabar? Halo, bro. Oke, ini pertemuan kita kali kedua ya. Betul. Kemarin sempat Waktu di kopdar Permaisuri. ya, di Permaisuri ya, Betul. sama teman-teman Alert ya. Betul. Wah, ini nih Terios yang gue penasaran sih kemarin sebenarnya waktu ada di Permaisuri Ban itu. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Om, Yes. ini konsepnya itu bermula dari bagaimana sih sebenarnya kok akhirnya dari bisa jadi Alto seperti ini nih? Pada prinsipnya begini ya, bro. Saya ngedesain mobil ini sebetulnya dihajarnya dulu sebetulnya di interior. Interior, wow, berarti Om Yes. Akil fokus ke interior dulu Gue ya? sebetulnya fokus di interior karena gue biar safety, kan ada anak-anak, ada istri kan. Gue yang terpenting itu buat keluarga di dalam lebih Dibuat nyaman ya? dibuat nyaman senyaman mungkin. Dan pada akhirnya gue ngejar ke interior, gue hajar tuh semuanya tuh kan, dibikin senyaman mungkin, Di retrim joknya. di retrim sampai ke bikin audio juga gitu kan. Jadi di dalam enak. Enak, elegan nyaman. lah berarti. di Elegan dalamnya. lah, karena konsep saya memang dari dulu senangnya elegan, Elegan. gitu kan. Oh, berarti ini udah mobil keberapa Om? Ini yang kelima. Yang Ini yang kelima. ya? Betul, ini yang kelima. Berarti yang sebelum-sebelumnya juga sama di modif Ya juga sebelum-sebelumnya sama gua modif memang dari dulu gua basicnya mainnya fit Low fit ya, fitment ya. betul. Oke, nah inilah mobil tinggi pertama lu ya, yang Inilah Alto ya? mobil tinggi pertama. Ini sebetulnya ide dari istri saya. Kok bisa begitu Om? Karena kan di dalamnya nih, di interior tadi lu cerita lu bikin elegan. Betul. Kok di luarnya bisa begini nih jadi Alto begini? Jadi Alto begini. Iya. Jadi gini, singkat cerita, Heeh. gua main ke pasar mobil, di sana tempat modif. Nah, gua di sana fitting di ban, dan akhirnya gua udah nemuin yang cocok buat yang bikin pendek ya. Iya. Tapi bini gua ada komplain gitu. Pih, lu perasaan ini mobil udah kesekian kalinya lu mau dibikin pendek juga, ngeri juga ya katanya. Ganti kayak karena konsep katanya, bikin tinggi yuk katanya. Emang kalau bikin tinggi keren juga kali ya. Ya udah, soalnya kan mobil lu udah SUV nih katanya kan. Masa sih mau dibikin pendek lagi gitu kan. Oh ya udah, singkat cerita gua fitting ke semi off road ya kan. Keren juga sih kata gua. Ya udah, akhirnya dibuka semuanya tuh, diganti. Alhasil, wih, keren sih kata gua. Oh, jadilah seperti ini. Langsung 2 hari gua langsung modif total di eksterior Dalam 2 hari. dalam 2 hari. Nah, kan tadi lu pengennya nih ini lagi kan ya, fitment lagi nih. Betul. Nah, rendah berarti mainnya. Terus Betul. kok barang-barangnya sempat lu beli apa bagaimana? Gua sempat beli ya kan. Sempat beli tuh. Iya. Sampai deper segala semuanya Iya. buat kaki-kaki gua beliin gitu kan. Ada temen gua juga kan. Kata temen gua, kan teman mainnya di Alto juga kan. Lu main Alto deh, gua main pendek katanya kan. Oh yaudah, clear kata gua. Oh, tukar konsep ya berarti Tukar ya? konsep akhirnya sama temen gua Oke. ya kan. Oke, gara-gara masukan dari istri, Dari yang barang masukan udah dari lu beli, istri, terus akhirnya barang udah udah beli, ya? ya udah kata gua. Akhirnya jadi tinggi seperti Akhirnya ini. dia tinggi seperti gini. Oke, luar biasa. Nah Om, kalau boleh tahu nih dari eksterior nih, yang Baik, udah baik. diganti apa aja nih? Yang diganti dari eksterior yang paling mencolok mungkin dari grill ya. Kita pakai Grill. Apollo. Pakai Apollo. Jadi kesannya lebih gahar ya. Iya. Lebih keren aja dilihatnya gitu kan. Terus saya pasangin towing. Towing juga lumayan gahar juga ya. Terus Depan dan belakang berarti. depan ya, dan belakang saya udah ganti. Udah ditambahin towing. Kemudian ada ini ya, Kemudian ada beberapa footstep samping ya. betul, ada post step sama dikasih pemanisnya juga nih karena saya seneng karbon. Akhirnya saya dikombinasiin main di karbon. Ada elemen karbon ya. Ada elemen-elemen karbonnya, terus main-main di lampu-lampu kayak LED bar, lampu yang di kap. Ini ya buat bikin manis aja gitu kan, karena main Alto sebetulnya dibikin simple,
tapi dilihatnya enak gitu. Benar. Betul. Oh, berarti lu tadi yang main di aspal, akhirnya main di tanah sekarang ya? Akhirnya main ke tanah sekarang. Pernah nggak ada suatu momen yang tadinya lu jalannya tuh kayak di aspal itu terus tiba-tiba lu kepikiran kayak ganti jalurnya, kita main yang tanah aja, misalnya arah balik ke kampung atau bagaimana? Oh benar, ada sempat singkat cerita nih. Gua sama pulang kampung nih kan. Di sana ada beberapa jalan yang mungkin dibilang agak jelek gitu kan. Iya. Justru saya cari yang model-model jelek. Karena kenapa? Inilah tantangan gua. Soalnya mobil gua udah tinggi sekarang gitu kan. Akhirnya seneng aja gitu makanya kan. Iya. Karena mobil udah mendukung. Udah tinggi, masa iya sih main di jalan jelek nggak mampu gitu kan. Iya. Karena kalau kaki-kaki apa nih Om? Pakai? Saya custom, kaki-kakinya boleh di ini aja. Boleh? Pernya pakai apa? Pernya saya pakai Fortuner, terus buat di bannya saya pakai 235 per 70 ring 15. Ring 15. Betul. Berarti ini depan belakang pakai per customnya itu pakai pernya Fortuner. Fortuner, betul. Soalnya dia kan tinggi, jadi biar lebih safety juga kan. Iya. Jadi lihat di tampilan juga lebih gagah, lebih mentereng gitu kan. Oke. Nah, Om, pas pertama kali fitting dia kaki-kaki nih, lama nggak sih? Apa susah nggak sih nyarinya? Atau lu ada selain Fortuner mungkin ada di suggestion apa sih? Enggak, sebetulnya gue dikasih referensi sama teman juga, karena bro, lu kalau misalnya yang pingin di konsep tinggi, ini gue kasih rekomendasi bengkel. Akhirnya si bengkel itulah yang aplikasiin ke mobil ini. Oh gitu, pakai pernya Fortuner. Pakai pernya Fortuner, jadi dia yang ngurus semuanya. Oh, dia ngurus semuanya. Iya. Sopar enak ya? Aman berarti? Oh, sopar gue enak. Nyaman Nyaman banget. Nyaman Oke. banget. Dengan pemilihan velg ini, lu yang sendiri yang milih apa dari bengkel juga? Enggak, istri tersayang. Istri tersayang. Oh, ini adalah pilihan istri tersayang. Wah, ini keren kayak ini yang ya. Oh, jadi makanya lu aplikasiin. Oh, jadi modifikasi dari Terios lu ini yang Alto ini ada masukan-masukan dari istri juga. Betul, sebenarnya kan yang paling banyak berperan itu dari istri. Kalau iya. buat mobil tinggi istri yang banyak ini yang ngasih arahan. Iya, karena konsep lu kan tadi pengennya rendah kan, tiba-tiba jadi tinggi karena permintaan dari istri. Betul, basic gua memang dari dulu mainnya low fitment. Oh, sekarang coba beralih ya karena istri tersayang. Yes. Nah, gue penasaran nih sama interiornya. Boleh. Tadi kan lu bilang elegan nih, gue. Oke, siap. Nah, udah masuk di interior nih Om. Betul. Nah, kalau dari sektor di interior nih, sudah dirubah apa aja nih? Banyak sebetulnya yang dirubah. Yang pertama saya konsep di interior yang saya kejar di jok. Oh, berarti pertama kali lu ngemodif mobil lu ini, betul, dimasuknya di sektor interiornya adalah jok dulu ya? Jok dulu yang saya jadi sasaran. Karena kenapa? Itu biar safety, biar nyaman, keluarga senang, apalagi ada anak-anak kecil ya kan. Ya, istri pun senang gitu, makanya saya kejar di jok. Jok dulu ya, lu retrim semi sofa ya? Semi sofa, betul. Kita bikin semi sofa, makanya lebih empuk lah ya. Oke, nah kemudian dari entertainnya? Buat entertain, saya ganti HU, saya pakai Asuka nih. Asuka. Betul, Asuka. Terus saya di pilar-pilar, saya ganti pakai three-way, pakai full Venom nih, semua sampai belakang. Sampai belakang full Sampai Venom. belakang nah, full. Kalau untuk desainnya sendiri, ini dari lu apa bagaimana? Sebetulnya begini, si bengkel ngasih rekomen begini, bro katanya, lu seneng nggak ada model begini? Gue sih seneng, tapi yang peran penting paling banyak istri saya yang ngasih masukan. Makanya di pilar three-way-nya ini ada akrilik ya, ada nama anak lu nih ya? Itu anak saya semua itu. Iya, nama anak lu ya. Oke, nah kemudian dari baris kedua itu ada monitor ya? Ada monitor, betul, ada monitor. Saya pakai monitor 10 in itu. 10 in pakai Sansui deh. 10 in Sansui. Sampai belakang sih beda, pakai Orsa kalau nggak salah. Di belakang pakai Orsa. Oke, nah kalau ini buat apa? Ini buat karaoke. Oh, ini dia buat karaoke. Betul. Oh, jadi nanti kita akan lihat ya di belakang. Boleh. Oh, nah, saya dikasih ini apa di digital karaoke car audio sistemnya. Jadi ini buat settingan karaoke biar enak. Kita ada alatnya di sini. Oke, penasaran nih gue nih. Boleh. Siap. Yoi.
contohnya nih Om Siap. Akil. Ini Oke. dia nih ya. Heeh. Audionya dari Terios lu ini ya. Betul. Nah, boleh cerita nih Om, pakai apa aja? Dan ini didesain emang pengen lu begini atau ada masukan lagi dari istri nih? Oh enggak, gini sebetulnya. Dulu saya main pertama cuman main bawah doang ya kan. Iya. Karena singkat cerita nih, ada beberapa yang agak kurang menurut saya gitu Iya. kan. Akhirnya ini udah kali ganti nih. Oh, ini yang kedua berarti Ini yang ya? kedua, ini yang kedua, ini yang kedua. Saya bikin full semuanya. Tetapi saya kursi yang belakang nggak saya copot karena ya itu dia buat kenyamanan anak-anak. Yang penting saya nggak ngerubah jok yang belakang. Oh, lu tidak mengorbankan tadi 7-seaternya ya? Betul. Tadinya kan kalau konsep udah full begini kan bagusnya kan itu dicopot, Iya. ya kan. Lagian kan ini konsepnya si audio ini dulu kan saya main di SQ kan, di SQ karena ya namanya hidup di komunitas kan, seiring berjalannya waktu racunnya banyak gitu kan, racunnya banyak. Akhirnya saya main di semi SQL. Semi SQL. Oke, Yeah. nah kalau ini pakai apa nih Om? Saya full pakai Venom. Pakai Venom ya? Yes, Ada 2 full sub, Venom. Ada 2 sub, 12 in, 12. 2-way, two-way-nya, yang 6 in, ada speaker, betul, speaker, Ada sama tambahan ini biar cantik dikasih minibar. minibar lah, minibar. Betul, Oke. minibar. Dan ada 2 monitor. Dan di ada 2 sini. motor 10 in. Nah, berarti kalau setiap kopdar nih sama anak-anak, ini Betul. dijadiin mobil entertainment berarti ya? Entertain banget. Karena kenapa? Saya sengaja karena saya hobinya apa? Nyanyi. Di keluarga nyanyi lah, terutama anak-anak senang nyanyi. Akhirnya saya pasangin tuh karaoke. Mana Om itunya? Ada, Mic-nya mana? ada, Om, mic-nya. ya? Bentar, Oh, bentar, boleh, saya ambil. boleh. Waduh. Yoi. Jadi ini benar-benar ya? Ini bener-bener. Benar-benar bro. Selama teman-teman karaoke, Yoi. mobil lu nyala ya berarti ya? Selalu nyala. Nah, Selalu untuk nyala. Ini ya untuk apa namanya? Kelistrikannya sendiri bagaimana lo? Untuk kelistrikan, kebetulan saya dipakai aki double, untuk dikasih aki tower. Karena kenapa? Kalau buat ngandalin aki bawaan itu nggak kuat. Iya, iya. Betul. Begini, saya ngasih ngasih Ilustrasi? masukan buat Iya. di audio. Yang pertama tuh perhatikan yang namanya kelistrikan dan kabel-kabel. Itu yang paling utama. Karena kenapa? Efeknya nanti kalau seandainya pakai yang asal-asalan, pahit terjadi mobil kita yang trouble. Contohnya kebakaran. Contohnya itu yang fatal. Kebakar. Ya? Kebakar. Iya. Misalkan nih nggak sampai kebakar, berarti harus ngebongkar ini semua dong jadinya. Udah pasti. Oh, udah pasti. Udah Jadi pasti. kerja 2 kali ya? Udah kali pasti kerja 2 kali. Oh. Makanya saya saranin yang mau main custom audio, yang paling utama itu perhatikan yang namanya kelistrikan sama kabel-kabel. Oh, berarti Itu poin utama. belilah yang proper ya. Betul. Biarlah mahal tapi safety. Oke, ya karena kan orang penting lihat looknya aja. Yoi. Gue mau bodo amat sama Betul, kabelnya kan. betul. Oke, seperti itu. Nah, Om Akil, kalau Yes. boleh tahu juga nih, Heeh. Om Akil tergabung dalam alert nih ya kan? Di alert, saya sebenarnya megang di 4 komunitas sebetulnya. 4 komunitas. Betul. Apa aja tuh? Di alert, di GR Project, Heeh. sama di Indonesian Independent Car Team, IICT namanya. Oh. Sama saya tergabung di AXS juga, karena basic saya memang dulu di AXS gitu kan. Oh, Betul. jadi inilah yang dijadikan mobil-mobil mobil buat entertain anak-anak. Betul lah buat kopdar ya? entertain anak-anak kalau buat kopdar. Hampir seminggu sekali. Malahan sekarang lebih intens ya. Hampir tiap malam kadang anak-anak selalu kumpul. Oke, nah Om, Betul. gue mau nanya juga nih, buat konsep kedepannya nih, ada lagi nggak dari sisi interior dulu nih? Di sisi interior, paling saya ada tambahan lagi nanti buat di di interior. Saya mau pasang plafon yang sejenis gimana ya, biar masuk ke dalam tuh wow gitu kan. Oh, benar-benar benar-benar dibikin elegannya lah ya. Berbau kayak seperti di kafe-kafe gitu. Oke. Tapi kalau dari sektor audio nggak? Dari sektor audio mungkin ada beberapa mungkin naik spek aja paling. Naik spek. Naik spek aja. Iya. Soalnya kan ada beberapa ini yang masih dibilang ya udah lumayan sih sebetulnya udah lumayan, tapi pada dasarnya main audio sebetulnya nggak ada batasnya. Iya benar. Dan audio juga nggak murah. Dan audio pun nggak murah. Kuncinya yang terpenting lihat budget. Lihat Lihat budget. Nah, kalau udah seperti ini lu ikut kontes juga nggak sih jadi? Sebetulnya sudah dari dulu saya memang main kontes, tapi Iya. pas kesininya saya lebih fokus buat menikmatin sekarang, menikmatin di keluarga sama anak-anak.
Kalau buat kontes ya apalagi sekarang lagi masa pandemik begini, semua aktivitas belum apa ya? Belum ada lagi schedule. Jadi masih vakum. Oke, nah kalau untuk karaoke nih bareng-bareng sama keluarga nih, sama anak nih, di mana biasanya? Di rumah kah atau di? Kalau setiap ada kesempatan buat karaoke, pasti kita nyalain. Tapi kebanyakannya saya di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Jadi di garasi dibuka. Betul. Kalian nyanyi di situ ya. Betul. Oke deh. Oke Makil, nah Siap. tadi kita udah melihat nih, udah ngebahas juga dari sisi eksterior, kemudian interior. Yes. Dan kita lihat juga audio lu yang bisa karaoke tadi tuh keren banget. Jadi mobil lu ini benar-benar dipakai buat anak-anak kalau kopdar karaokean ya. Betul, buat karaokean. Entertainnya juga luar biasa. Nah Om Makil, gue juga mau pengen tahu nih. Yes. Referensi ketika lu memodif mobil itu apa? Selain budget ya? Yes. Maksud gue adalah selain kita ngomongin budget, ketika lu akan melakukan modifikasi baik dari eksterior maupun interior, apa sih hal pertama yang lu lihat, yang lu perhatikan gitu? Yang pertama punya konsep dulu ya. Iya. Jangan sampai kesan mobil kita tuh norak. Oke. Ya kan? Jadi jangan semua setiap aksesoris tempel. Akhirnya kesannya ya nggak enak dilihat gitu kan. Walaupun menurut dia sih oke gitu, tapi orang lain yang melihat gitu kan. Makanya saya ngasih referensi buat yang pemula, misalkan pemula yang mau ngemodif, tentuin dulu konsepnya mau apa. Oke. Mau elegan kah, apa mau dibikin auto kah, atau mau dibikin ekstrim, street racing apa segala rupa gitu kan. Itu yang penting tentuin itu dulu. Dan referensi buat di bengkel, biasanya bengkel suka ngasih arahan. Ya kan, dari mulai dari part apa segala rupanya, dia yang ngasih tahu nih. Oke, nah kalau dari teman-teman komunitas ada sharing-sharing, berarti tukar-tukar bengkel lah kalian berarti ya? Itu luar biasa. Luar di biasa. Komunitas racunnya luar biasa. Racunnya yang luar biasa. Betul. Oh. Tinggal kitanya aja apa yang menilainya. Oke. Apa maunya seperti apa? Ya kita kan balik lagi ke diri kita, karena ini mobil kita ya kita yang ngejalanin. Iya. Karena kan lu tadi sempat bilang juga bahwa lu sama Om Prabu tukar konsep kalian berarti. Tukar konsep, bener. Lu yang alto, dia yang elegan. Dia yang elegan. Oh, Tadinya oke. gua yang mau pakai elegan, Bokin pingin ke alto, ya ini gua ngikutin alto. Oke, ini adalah referensi dari Bokin ya. Nah, gue Yoi. pengen tahu juga nih, kalau secara eksterior nih, kira-kira habis berapa sih? Eksterior saya habis hampir 35 habis. Habis 35. Habis 35. Gede budget di kaki-kaki dan Gede budget ini. di kaki-kaki, betul. Gede budget di kaki-kaki. Ya sama aksesorisnya yang kecil-kecilnya. Sebetulnya kecil-kecil walaupun kelihatannya kecil, tapi itu nilainya lumayan. Oke, nah kalau Gimana? dari interiornya? Interior sama custom audio dan segala macam. total habis 65 habis. 65 habis. 65 habis. 65 habis ya, Betul. berarti ditambahin 35 kurang hampir cepet Sama. ya? Cepet lah. Hampir cepet lah. Cepet. Hampir cepet. Oke, nah ini kan mobil kelima lu nih, Yes, ini modif. betul. Nextnya ada mobil lagi nggak rencana? Insya Allah doain aja, Hah? karena ini style ini udah senang banget. Tapi Bokin kayaknya pingin mobil kecil, ya mudah-mudahan doain aja. Saya ngejar ke Honda Brio. Ada Brio. Iya, karena ya itu buat harian ya. Iya. Dan dimodif juga nggak nanti akan? Kayaknya nggak tahu deh, karena istri yang pakai nanti. Oke, karena itu lebih ke istri yang pakai ya. Betul. Oke, nah Om, balik lagi nih buat teman-teman. Tadi kan lu udah udah kasih penjelasan sekilas bahwa untuk memodif itu cari dulu konsepnya, Betul. nanti lu kayak bengkelnya tuh ngalir aja akan dapat. Nah, Betul. kira-kira tips dan trik nih ketika lu mau memodif mobil, kan orang kan agak ragu juga buat datang ke bengkel langsung Betul. gitu. Betul. Kira-kira apa sih arahan yang harus dikasihin gitu, misalnya contohnya gitu? Ada nggak Contohnya, sih? kalau misalnya ragu buat ke bengkel, kita lihat browsing aja deh. Ada referensian di sosial media kan udah banyak sekarang kan, apalagi yang membahas tentang otomotif. Yang terpenting cari produk sesuai dengan budget. Itu aja pentingnya. Jangan dengan memaksakan. Kita punya budget sekian tapi pinginnya yang lebih, kan itu enggak sesuai. Iya sih sebenarnya. Yoi. Oke, balik lagi ke budget berarti. Balik lagi ke budget sebetulnya. Dan Segala kalau sesuatu balik lagi di budget. Ya, dan kalau juga pelan-pelan juga it's okay ya. It's okay. Nggak jadi masalah. Kita ngemodif mobil pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Apa yang sekira-kiranya itu yang lebih penting. Silakan itu dahulukan. Oke. Karena lu kan udah berpengalaman di 5 mobil ya. Ini mobil Betul. kelima ya. Dari rendah sampai sekarang akhirnya ke tinggi. Sampai hari yang ketinggi. Oke deh Om Makil, terima Siap. kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Oke, Sukses sama-sama. terus. Amin.
Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Akil seputar modifikasi Daihatsu Terios. Nah, semoga Daihatsu Terios nih Om Akil ini bisa menginspirasi kalian yang punya Daihatsu Terios. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia nih, cerita laki-laki yang hobi modifikasi.